tanpa kekuatan rohani, gimana kita bisa besarkan keluarga yang takut akan Tuhan? Gimana kita bisa jalankan pelayanan? Gimana kita bisa bekerja tanpa tuntunan Roh Kudus di dalam diri kita? Terpujilah namamu, biar dari lidah bibir mulut hambamu sebentar lagi keluar kata-kata pedang roh bagi umat yang dapat mereka pakai untuk mengalahkan si jahat. Hamba berdoa supaya setiap jemaat kehidupannya berkemenangan dan Tuhan Yesus mendirikan mereka, ya Tuhan, di atas dasar yang teguh. Tuhan, terima kasih. Kembalikan semua kemuliaan hanya bagimu. Sebelum kami mulai firman ini, sembunyikan hamba di balik salib Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom semua. Katakan welcome home kanan kirinya, dan juga saya mau sapa yang di luar, overflow semuanya dalam satu ruangan hadirat Tuhan. Silakan duduk. Siapa yang merasa seperti saya? Kayaknya hidup ini perang terus kayaknya. Perang di dalam, perang di luar, di dunia. Bukan perang beneran kadang-kadang, gejolak dalam jiwa. Keluarga juga banyak sekali problema. Tantangan di kehidupan kita tiap hari silih berganti. Siapa merasa hidup ini kok banyak sekali gejolak ya? Oh, kalau yang nggak angkat tangan mungkin belum hidup. Saya rasa kita semua ya. Nah, kita akan pelajari hari ini di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Saya bacakan dulu, cukup panjang, 10 ayat akhirnya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Ya, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepada aku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Perikop ayat-ayat ini diberi judul oleh penterjemah ke bahasa Indonesia, yaitu perlengkapan rohani atau spiritual armory. Kita lihat ayat 10 akhirnya, katakan akhirnya. Akhir dari apa? Ini kalau kita baca, ini adalah akhir dari surat Paulus ke Efesus tentunya, tapi di situ Paulus bicara soal hubungan keluarga, ya, bicara tentang sukses di dalam dunia kerja, keberhasilan menjalin hubungan atasan bawahan, tentang manusia baru, tentang doa, tentang kasih karunia. Akhirnya, setelah kita menerima keselamatan, kita dimuridkan, digembalakan, kita belajar mengambil keputusan yang benar, berbuat baik, karena itu memang pengajaran Kristus, mengasihi, melayani. Setelah kita belajar ikut kelas, di GMS ada MSJ, My Spiritual Journey 1, terus kita belajar juga CG Training, segalanya, semua, it comes down to this akhirnya. Kita nggak bisa mengelak, kita nggak bisa menghindari. Di depan ada peperangan rohani. Setan nggak akan tinggal diam setelah Anda diselamatkan. Dan setelah Anda berdoa misalnya untuk keselamatan keluarga Anda, he will not remain quiet, dia nggak akan diam. Anda klaim berkat Tuhan, berkata terima kasih Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan menyediakan bagi kami sekeluarga, dia akan mencoba untuk mencuri berkat itu. Anda mau ajak seseorang ke gereja, Anda sudah baik-baikin, sudah taburkan kasih, lalu tiba-tiba
Ada perlawanan. Ada satu realita yang tidak boleh kita buta. Memang ada peperangan rohani selama kita masih berada di sisi sini, bukan di sisi eternity atau kekekalan sana. Selama kita masih di sini, ini dunia masih belepotan dengan dosa dan penuh dengan kuasa kegelapan. Ada berapa banyak jumlah roh jahat? I don't know. Saya nggak berani mendahului firman, tapi coba mikir ya. Jangan berapa, gini aja deh. Ada berapa jumlah malaikat ya yang Tuhan ciptakan ya? Tuhan tidak ciptakan malaikat lagi. Tapi yang sudah ada sebelum bumi dan manusia ada di dunia. Di sorga, Tuhan menciptakan malaikat itu berapa ya banyaknya ya? Kita lihat aja untuk setiap anak. Yesus sendiri mengatakan ada seorang malaikat melihat wajah Bapa. Berarti pasti lebih dari populasi bumi. Jadi memang berjubel-jubel. Dunia ini penuh dengan setan dan iblis. Jangan takut yang gitu-gituan. Yang ke WC, di tempat gelap. Bukan gitu, itu yang gak terlalu bahaya. Kita harus mengerti dulu watak setan itu apa tujuannya. Tapi saya hanya ingin menunjukkan pada Anda, memang ada peperangan rohani. Jangan pura-pura seolah-olah semua baik-baik. Dunia nggak sedang baik-baik. Mau tinggal di negara manapun sama. Mau profesi apapun juga akan menghadapi peperangan rohani. Selalu ada tarik tambang antara bukan Tuhan lawan setan. Tuhan bukan lawannya setan. Nggak seimbang. Dia Allah Maha Kuasa. Antara malaikat Tuhan dan malaikat yang jatuh. Antara Lucifer dan Mikael, Gabriel, Serafim, kerubnya Tuhan. Jadi memang betul-betul ada tarik tambang antara gelap dengan terang. Setiap hari ya selalu ada suara yang membisikkan kita berbuat jahat, selalu ada suara Roh Kudus yang memberitahu jangan begitu. Ikuti Tuhan Yesus. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Akhirnya, jangan lari dari fakta. Bahwa ada peperangan yang tidak terlihat. Yang melibatkan miliaran malaikat. Makanya itu Yesus disebut the Lord of Hosts. Dalam bahasa Inggrisnya artinya Allah Maha Perkasa. Dia yang memerintah malaikat-malaikat itu. Saya nggak tahu berapa jumlahnya. Tapi yang pasti di perjanjian lama suggest atau menyarankan suatu kebenaran bahwa sepertiga dari malaikat itu diseret jatuh bersama dengan kepalanya. Jadi bukan soal jumlah angka malaikatnya banyak-banyakan. Mereka semuanya itu diberi semacam kuasa dan wewenang. Tapi Yesus segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hormat, pujian dan lagunya saya lupa. Semua mereka itu tidak ada artinya. Kuasa Tuhan tak bisa tertandingi, bahkan tidak bisa didekati. Tapi just to make your heart feel secure. Kita itu bukan minoritas supaya membuat rasa aman di hati Anda yang mendengar. 2/3 malaikat bersama dengan sepertiga itu diseret oleh si naga tua. Jatuh seperti bintang yang jatuh dari langit. Kita itu gak pernah kalah hawa. Orang yang bersama dengan Tuhan itu mayoritas. Belum lagi Yesus menebus kita. Dan dia mati bagi kita, membuka jalan. Dia bangkit, dia sudah mengalahkan segalanya. Segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kakinya. Dan belum lagi Paulus menulis di Roma 8, engkau dan aku, karena kasih Yesus kita gak terpisahkan. Kita lebih dari pemenang, bukan hanya bisa menang dalam hidup kita. Kita bisa memenangkan orang lain pula. Supaya Anda tahu dulu positioningnya. Kita itu gak kalah. Iblis itu sudah dikalahkan. Tapi kita jangan naif. Karena belum mereka itu diringkus dan dilempar ke jurang maut. Jadi sekarang setan masih keliaran. Kita tinggal seplanet nih ceritanya. Makanya itu gak mudah. Jadi orang Kristen gak dibuat gampang. Banyak orang yang kerasukan, kesurupan, yang nampaknya gak kerasukan pun mereka sedang disetir sama siapa kita tahu. Maka kita tidak boleh kita buta diam. Dan setan gak bekerja hanya lewat satu produk. Jalan ke sorga itu sempit. Jalan yang ke neraka itu lebar.
Produknya setan itu banyak. Kalau setan itu bank, dia punya banyak produk. Ada tabungan, tahapan, apa segalanya. Kalau dia mainan, itu dari mainan dewasa sampai mainan anak kecil, mainan yang benar, mainan yang haram. Dari mainan yang bahaya, termasuk mainan yang nggak rasanya nggak apa-apa, dia punya semuanya. Kalau makanan, dia merambat ke semua jenis makanan. Lebar. Kita kira setan hanya ada di luar gereja, ternyata kadang-kadang di dalam gereja dia menaburkan lalang di tengah-tengah gandum. Dia juga bisa mengadu domba. Dia juga bisa masuk lewat dia bolos yang bersuara seperti membisikkan ke Petrus. Rasul dibisikin, murid Yesus langsung dibisikin, janganlah Tuhan, lu jangan naik ke, Tuhan jangan naik ke salib lah, bukan gitulah. Kau memerintah aja, kau jadi rajanya orang Yahudi, kalahkan Romawi. Masuk politik aja Tuhan. Tuhan bilang, enyah kamu memikirkan pikiran manusia. Dia bisa masuk lewat pikiran manusia, lewat roh kepahitan, lewat gosip, roh pemecah belah. Gak ada tempat aman. Kita mau liburan. Senang, kita udah nabung lama nih. Kita mau liburan, akhirnya ada kelegaan finansil. Kita sudah hitung lama sekali, tiba-tiba sakit. Atau pergi pula, geger. Gak tahu gimana di jalanan gitu. Semua sudah mulus, semua sudah direncanakan. Ternyata ada gimana. Ngomong sama customer service. Waktu check in, tiba-tiba berantem sama staff. Ya, staffnya penerbangan. Gimana? Udah, moodnya udah berubah. Papa udah emosi. Udah, sisa liburan 1 minggu. Murung terus, padahal udah direncanakan 2 tahun. Ada setan bayang-bayang yang tabur-tabur ke kepala papa, roh amarah. Makanya itu nggak bisa. Rohani itu nggak boleh cuti. Mau pas libur juga nggak boleh. Mau pas di gereja juga tetap harus waspada, harus jaga hati. Belum lagi pulang gereja, di parkiran udah geger sama orang. Turun sama-sama jemaat, shalom, apa shalom? Barat itu mobil saya, ya. Oke, gimana nih caranya? Ya. Udah, saya kira di gereja bebas. Gereja itu portalnya sorga, artinya gerbang maut tidak menguasainya. Tetapi orang yang masih tinggal di reception, di lobby area itu masih bisa pergi, masih bisa jatuh. Karena kita belum ke sorga, kita belum lewat imigrasi, yaitu mati. Gerbangnya memang tidak bisa dikuasai, tempat itu tetap suci, tapi orang-orang di sana semua nggak suci. Nggak semuanya suci, nggak semuanya. Ada pula yang pernah suci tapi nggak mau lagi disucikan, tidak mau lagi continue. Saya ingin untuk menunjukkan dulu kata akhirnya ini supaya Anda mengerti bahwa perang itu ada, perang rohani, perang yang tidak kelihatan. Nah, mari kita lihat sekarang apa yang harus kita lakukan ya. Akhirnya hendaklah kamu apa? Kuat. Jadi kita mesti kuat di dalam Tuhan. Kekuatan fisik beda dengan kekuatan roh. Kekuatan rohani dan kekuatan jasmani. Ada orang berkata seorang tentara nih, wah luar biasa. Kenapa ya ada orang yang disiplinnya begitu tinggi? Ya, misalnya tentara khusus, latihannya luar biasa, disiplin jasmaninya jangan tanya. Dia bisa tidur sambil memegang senjata mau diambil dia tahu. Bisa tidur di atas pohon. Ya. Wah, disiplinnya luar biasa. Tapi kok nggak bisa tahan nafsu ya? Bisa ada simpanan dan selingkuh. Aneh ya, kekuatan yang ada padamu karena latihan militer itu yang mendidik Anda sehingga fisik Anda kuat, sehingga Anda bisa dibangunkan di jam berapapun juga. Latihannya gitu. Mandi air yang dingin sekali dan cuman hanya berapa menit harus selesai semua kelar, kalau nggak gitu dihukum. Wah, luar biasa dan dia punya percaya diri kalau aku bisa kalahkan, kuasai semua tantangan jasmani, aku pasti juga bisa disiplin secara rohani, tapi dikit-dikit sama Tuhan mundur. Aneh ya, ternyata kekuatan jasmani mudah berlaku di alam roh ya. Makanya Yesus berkata apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi dia latihan setengah mati badan, tapi rohnya tidak dilatih, kurus kering kerontang, tidak ada firman, tidak ada hidup doa, dan dia mentang-mentang merasa bahwa dia bisa push up, bisa bangun jam berapa, bisa tidur sambil pegang senjata, otomatis dia pasti tahan nafsu, hancur di situ. Di alam satu, secara jasmani, dia tentara gagah perkasa. Di alam rohani, dia anak kecil yang tidak berdaya.
Anda harus mengerti, nggak tentu orang punya banyak uang, koneksi, pintar ke university, otomatis Anda akan membuat keputusan yang benar. Makanya hari-hari kita digoncangkan, dunia digoncangkan oleh berbagai macam berita yang mengejutkan seperti Epstein Files dan sebagainya. Ini itu orang-orang elit. Sekolah-sekolah tinggi-tinggi, Harvard, Yale, segalanya. Saya ingin Anda mengerti bahwa tidak seorang pun berdaya tanpa Tuhan, karena setan pada ujungnya akan memegang jiwa orang-orang yang tersesat. Dan mereka akan melakukan kehendaknya. Ingat sepinter-pinter kau dan aku, kita baru hidup puluhan tahun. Tanpa Tuhan, ingatlah lawanmu itu sudah ribuan tahun. Atau bahkan entah berapa tahun, hanya Tuhan yang tahu. Sebelum kasus Adam dan Hawa, malaikat ini sudah Tuhan cipta. Tuhan sudah ciptakan malaikat. Berapa tahun, miliaran tahun kayak apa, yang pasti mereka dicipta. Tuhan pencipta. Tiada awal, tiada akhir, itulah alfa omega. Tapi malaikat ada awalnya. Dan setan ada akhirnya di lautan api. Dia tidak mati tapi dia binasa. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi poinnya di sini, kita harus kuat secara rohani. Katakan pada dirimu sendiri, aku harus kuat secara rohani. Ya, supaya tujuan Allah tercapai dalam hidupmu, supaya Anda tidak tersesat pada akhirnya. Dan bukan hanya kita harus kuat dalam Tuhan, tapi juga di dalam kekuatan kuasanya. Apa bedanya? Kuat itu nggak bisa sendirian. Di dalam kekuatan kuasanya, temukan dirimu dalam kekuatan-kekuatan Allah. Ya ini, Anda beribadah ini, latihan badani, bergunanya hanya sementara. Latihan rohani, berguna untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Ini, baca Alkitab, itu kekuatan kuasanya. Saat tentu pribadi, atau kita CG, apalagi itu, kita dilatih untuk melayani. Memang betul kita nggak bisa menerbangkan pesawat hanya dengan baca Alkitab. Kalau misalnya nanti yang pegang pesawat terbangnya saya dari Bali besok ke Surabaya, misalnya, kalau yang nanti terbangkan itu pendeta, saya turun. Dia bukan sekolah pilot, sekolah teologi. Saya ngeri. Tapi setiap anak-anak Tuhan itu harus jadi fondasi. Aku adalah seorang Kristen, yang juga seorang pilot. Aku seorang Kristen yang juga adalah ibu rumah tangga. Aku seorang Kristen yang adalah CEO. Aku seorang Kristen yang adalah pengusaha. Aku seorang Kristen yang adalah dosen. Aku seorang Kristen yang profesor. Aku seorang Kristen yang dokter. Itu loh fondasinya, fundamentalnya itu Kristiani. Aku Kristen yang juga adalah seorang pendeta. Profesi kita beda, iman kita sama. Itu yang mendidik, yang menjadi sumbernya dan juga menjadi maha guru, yang juga menjadi tujuan akhirnya, alfanya, gurunya, omeganya, tujuannya, itu Yesus Kristus yang menjadi DNA. Makanya kita di gereja ini kita dipertajam. Makanya gereja bukanlah mengkhotbahkan politik praktis dan bukan jelek-jelekkan orang. Gereja adalah tempat di mana besi menajamkan besi. Manusia-manusia Allah dipertajam oleh manusia-manusia Allah. Di sini kita belajar apa yang menjadi kehendak Allah. Kita belajar untuk menerjemahkan visi misi kita sebagai orang Kristen dalam kehidupan kita. Di dalam kekuatan kuasanya itu, jangan Anda terlibat dalam pembicaraan yang sia-sia, itu membocorkan kuasa. Jangan kau terlibat dengan aktivitas, komunitas, jangan terlibat dengan percakapan, perbuatan yang membocorkan kekuatan rohanimu. Seperti malas-malasan, seperti gosip, seperti kepahitan. Malah justru mengacaukan banyak orang, itu menimbulkan perpecahan, seperti apa ya? Apalagi? Itu loh hal-hal yang orang-orang yang suka sia-siakan seperti kebaktian sebelumnya saya ajarkan tentang jangan sia-siakan waktu. Jangan buang waktu. Lawan katanya di dalam kekuatan kuasanya itu dalam kedagingan. Dalam kesia-siaan. Dalam kepercumaan. Dalam sesuatu yang tidak membangun manusia rohmu, tidak membangun apa-apa, bahkan tidak membangun kognitifmu, tidak membangun. Jangan suka rumpi-rumpi, rasan-rasan, itu bocorkan. Jangan suka buang-buang waktu, jangan seperti orang tertentu yang suka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah juga seperti itu. Itu juga membocorin sesuatu, karena pasti apa yang kau izinkan absen, semula perkara-perkara rohani di sana atau perkara-perkara berguna akan segera diisi oleh sesuatu yang lain dan biasanya sesuatu yang kontras. Kalau kita dulu diisi dengan Tuhan itu lalu kita mulai nggak mengisinya, itu pasti diisi oleh sesuatu atau seseorang yang bukan Tuhan dan jauh dari kehendak Tuhan. Kalau kita mau kuat, kita harus berada di dalam kekuatan kuasanya. Kita mau berapi-api, ya jangan tunggu aku mana apinya, api jangan bergantung orang lain terus. Kita harus saling mengapi-apikan diri. Tapi kalau saya mau apinya besar, saya nggak bisa sendirian. Saya harus berada di tengah-tengah api unggun Allah, yaitu
Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, api saling mengapi-apikan diri. Pernahkah Anda ngomong sama seseorang rasa kayak tiba-tiba Anda drain, habis itu rasa kayak dehidrasi secara rohani? Ini, lebih baik Anda pamit deh. Sorry, aku gak ikut yang bicara ini. Tapi pernahkah Anda bicara sama seorang tiba-tiba Anda seperti disegarkan, gak pernah. Kalau gitu jadilah orang itu. Bicara dengan orang tertentu, 5 menit, 10 menit itu bisa membuat kita jadi kuat. Aku tadi itu udah agak lemah. Tapi tiba-tiba dikuatkan ngomong sama orang itu sebentar. Tapi pernahkah Anda kuat? Tapi Anda buka celah, Anda ngomong sama orang dan Anda entertain itu, Anda manjakan. Lama-lama, 10 menit kemudian, 10 minutes later, Anda lemah lunglai. Mari kita don't be foolish, jangan jadi orang bodoh. Jangan kau bocorkan, izinkan kekuatan rohanimu itu bocor. Karena you need that for the long run, Anda butuh itu untuk waktu yang lama. Tanpa kekuatan rohani, gimana kita bisa besarkan keluarga yang takut akan Tuhan? Gimana kita bisa jalankan pelayanan? Gimana kita bisa bekerja tanpa tuntunan Roh Kudus di dalam diri kita? Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, ayat 11, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Senjata iblis yang paling nomor 1 itu bukan nuklirnya iblis bukan nuklir, itu tipu muslihat. Seperti magician, seorang tukang magic. Setan itu senjata paling ampuh adalah deception. Dusta, tipu muslihat. Baik dusta yang kau pikirkan, itu bukan pikiranmu, itu pikiran setan. Tuhan gak peduli. Langsung tengking kayak gitu, dalam nama Yesus. Lama-lama kita percaya, itu jadi teologi, jadi doktrin kita. Ya memang Tuhan gak pernah pedulikan. Dia gak bisa langsung mencurimu. Dia membuatmu kecewa dulu. Lebih gampang nanti gak usah dicuri, Anda akan memihak ke setan pada waktu kesempatannya datang. Untuk membuat seorang Kristen murtad, dia gak perlu tampil sebagai roh jahat. Dia tampil padamu sebagai penasihat. Membuat Anda perlahan-lahan ilfil sama Tuhan. Nanti kan pindah sendiri, gak usah disuruh. Tipu muslihat itu seperti orang magic show. Ya, coba saya tunjukkan ya. Ini kan kebaktian terakhirnya, kebaktian enggak ya, masih ada 1 ya. Oke, coba sini ya. Sini, Owen di depan sini. Kita main magic ya. Lihat sini, agak maju sedikit. Enggak usah, kamu lihat aja. Tangan uncle ya. Ini anaknya Pastor Sam by the way ya. Ya, Pastor Sam, rambut seperti muffin, udah bagus sekali. Tapi itu bagus, itu komplimen loh. Oh iya ya, Bapak ya. Ini, ya ada di tangan saya kan? Saya bisa buat ini hilang. Sungguhan. Kamu hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Wow, kok bisa ya? Tahu nggak gimana caranya? Tipu muslihat. Kamu sudah tahu, jangan pura-pura nggak tahu. Terlalu baik kamu, nggak mempermalukan uncle. Kamu tahu tuh dilempar di belakang muffin itu, di atas muffin tadi. Thank you Owen, you play along. Tutupnya itu nggak pernah hilang. Tapi saya buang dengan tangan cepat. Itu magic show yang paling parah tadi. Saya memang nggak bisa, cuman memberi ilustrasi saja. Ya, tapi Anda tahu kan maksudnya? Apa yang nampak? Nggak seperti yang kelihatan. Itulah muslihat. Nampaknya hilang. Padahal nggak pernah hilang. Nampaknya ada, padahal itu masalah nggak ada. Ada orang yang suka mengada-ngada. Makanya nanti muncul berbagai macam penyakit mental. Nyusul dengan itu kalau orang suka berbohong dan suka entertain atau manjakan dusta. Lama-lama dia masuk ke halusinasi. Sayang dong seumur hidup buat bubur halusinasi. Sekarang coba ini saya buat hilang. Tipu muslihat itu ada batasnya. Sebentar lagi kepala basah, dia tahu bahwa itu semua hanyalah magic trick. Setan tidak bisa menciptakan. Setan tidak bisa berbuat banyak. Dia punya kuasa memang. Tapi dia pakai segala kuasanya untuk menipu dan mendustai kita. Supaya kita meninggalkan Tuhan. Satu goalnya, apapun jenis setan. Mereka itu bersatu dalam tujuan.
membuat hidupmu KO, tersungkur. Kalau bisa jangan kau sendiri, kau bawa orang. Itu namanya bukan hanya mencuri, membunuh. Sak kampung sisan membinasakan. Makanya setan kalau bekerja di dalam diri seorang kepala keluarga, udah kalian semuanya nggak usah ke gereja. Langsung pasti nafsunya begitu. Ya kalau mau tarik-tarik orang, dia tarik-tarik pasti. Karena dia nggak pernah puas dengan mencuri satu. Dia mau membinasakan satu kota kalau bisa. Oh, don't you know yet? Dia mau membinasakan seluruh dunia. Dan Yesus gagalkan itu. Jesus foil his plan. Dia batalkan lewat kematian di Kalvari. Tapi sekarang akhirnya kita harus mengerti apa yang menjadi tujuan setan, apa yang menjadi kehendak Allah. Karena perjuangan kita ayat 12 bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini melawan roh-roh jahat di udara. Coba lihat ayat 12, itu rankingnya setan. Kita nggak usah masuk terlalu dalam, ya boleh kira-kira tahu bahwa setan itu ada berbagai macam ranking wewenang dan juga kemampuan. Mereka punya differing abilities atau kemampuan yang berbeda. Nggak usah masuk ke seluk-beluk setan. Bahaya masuk ke sini, nanti segala macam pengajaran aneh-aneh muncul. Tapi intinya saya berikan penjelasan sekilas. Tapi pada dasarnya ayat 12 hanya menunjuk bahwa setan itu suatu kerajaan yang kompleks. Dia tidak seperti, oh hanya gentayangan horror movie. Itu nggak ada artinya yang gituan. Yang gentayangan, yang tuyul gitu. Yang gitu-gituan gitu ya. Itu showbiz, itu show. Anda harus mengerti bahwa iblis itu satu kerajaan. Mereka pernah menjadi malaikat Tuhan yang baik. Mereka ini evil. Bukan bicara soal scary, menakutkan, tapi evil, jahat. Intention di dalam diri mereka tidak ada kebaikan sama sekali, tidak ada pertobatan. Dan mereka ini intelligible beings. Roh-roh yang punya intelek. Yang kayak gitu-gitu ada. Setan gentayangan namanya. Kan saya sudah bilang berjubel-jubel. Jadi perlu rumah. Jangan lupa mereka itu keluar dari rumahnya. Mereka itu diusir dari hadirat Allah. Seperti Adam dan Hawa waktu berdosa dari Taman Eden. Dan mereka ini adalah beings atau ciptaan Allah yang perlu rumah. Dan tubuh mereka terkutuk. Tubuh roh mereka ini terkutuk. Mereka jadi jelek. Makanya sekarang jelek. Nggak ada setan yang gimana. Itu karena Allah tidak berkenan atas mereka. Mereka menjadi accursed beings, accursed. Makhluk yang terkutuk, meskipun mereka seringkali tampil sebagai malaikat terang, ya, bisa meniru di dalam suatu rumah yang ada hantu misalnya, bisa meniru suaranya, majikan, suaranya pembantu, segalanya. Makanya kita mesti bersihkan yang gitu-gitu. Ada hikmatnya juga untuk setan yang gentayangan gitu. Saya kalau selalu datang ke sebuah hotel, kan kita nggak tahu siapa yang tinggal, bukan superstitious, saya nggak tunggu sesuatu terjadi. Nggak usah tunggu sampai ditindih atau terjadi miskomunikasi suami istri atau sakit atau apa. Saya datang tuh selalu sudah kebiasaan, anak-anak saya juga, semua kita doa, sucikan, kuduskan, aku usir setan ini keluar dari ruangan ini, pergi ke kamar sebelah, jangan. Aku usir setan ini, pergi, keluar dari kamar ini sampai kami check out dan keluar dari sini. Sampai kami check out. Nah, sampai check out di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya usir. Setelah itu nggak usah beritahu, habis itu kamu tinggal mana? Saya nggak peduli. Tapi Alkitab mengatakan kalau setan diusir pergi dari satu rumah, dia pasti akan kembali cek kalau rumah itu bersih tersapu, bukan holy. Tapi bersih tersapu itu tidak terisi, dia akan kembali membawa 7 roh lebih jahat. Dia suka pergi ke tanah-tanah gersang. Makanya itu jangan heran, ada banyak sekali footage tentang orang-orang yang di hutan lah, ngalam penampakan. Gitu aja kok heran sih, pasti banyak lah. Tempat-tempat kosong, tempat-tempat ini, makanya itu tempat, biasanya kalau mau kita tempati semana, kita harus doakan. Nggak usah takut-takut, ada setan, nggak usah. Saya pernah sekali di Thailand pada waktu itu, saya doa gitu sampai check out. Nah, check out beneran, sudah check out kita tinggal pergi. Tapi kemudian, saya waktu itu mungkin, saya pingin ke kamar mandi sebentar. Saya ngomong sama resepsionnya, untung baik. Saya bilang, bisa nggak sebentar aja, toh kuncinya masih di saya. Udah check out ini, udah selesai check out. Udah. Kan kuncinya masih di saya ya. Jadi saya ambil dulu ya, boleh ya, saya pakai sebentar aja 10 menit untuk freshen up. Saya bentar lagi, nanti pulangnya masih ditunda atau gimana. Oke, orangnya baik. Ya. Oke, saya pergi, kan sudah check out ya. Saya masuk ke kamar, gak takut ya kayak gini ya. Yang gitu-gitu jangan ditakuti. Gak apa-apa ya. Saya buka kamar itu,
saya lihat ada yang pet-pet di kamar. Oh iya ya, setan dibilangkan sampai check out. Saya nggak takut gitu, mau sikatan, mau apa, mau ini dulu saya kan belum ke airport nih. Saya bilang kamu keluar dalam nama Yesus sampai saya sudah keluar negeri dari sini. Hilanglah dia pergi. Tapi saya lihat tet waktu saya buka pintu itu. Takut nggak? Saya nggak akan ceritain lebih horor dari itu karena saya pernah ngalami yang jauh lebih yang tak kau bayangkan. Jadi Anda bersyukurlah kalau gembala-gembala Anda itu pendoa karena mereka menghadapi naga supaya yang kau hadapi hanyalah ular biasa. Kalau saya cerita mungkin beberapa orang di sini nggak akan berani ke WC sendiri. Nggak usah, Anda nggak akan ngalami gitu kok, jangan takut. Janganlah kita tuh benci sama orang. Setan tuh paling bisa menunggangi bukan hanya orang-orang jahat. Tapi setan juga bisa menunggangi atau memakai mulut lidah bibir atau memakai maksud hati atau memakai keputusan orang-orang yang salah. Termasuk orang-orang Kristen yang salah sikap hatinya. Setan bisa pakai kedagingan seseorang yang tidak diserahkan. Karena rumah yang dia inginkan sebenarnya bukan rumah beneran. Karena tubuhnya terkutuk. Dia itu makanya itu suka yang namanya menyurupi seseorang. Gak semua orang bisa kesurupan. Itu sudah pasti ada barternya dulu. Orang itu cari orang-orang pintar. Orang pintar gak akan cari orang pintar. Ngapain cari orang pintar? Cari Tuhan. Cari orang pandai bukan orang pintar. Ngerti ya, orang pintar di sini maksudnya yang kultisme, bukan pintar beneran. Paham kan maksud saya kan? Siapa tahu joke saya, joke bapak-bapak enggak ngerti semua. Jadi, yang setan ingin benar-benar huni itu bukan rumahmu, bukan kamar kosong. Itu saking penuhnya, dia harus masuk ke apapun yang kosong. Dia paling suka, itu bahkan bukan babi ribuan yang turun lemas itu. Yang dia suka itu orang Gerasa. Dia paling suka tinggal dalam diri manusia. Karena bagaimana caranya dia menentang Allah pencipta mereka kalau tidak merusak ciptaannya yang paling mulia. Perang nih Amerika Afghanistan misalnya, kalau pilot Amerika ketangkap atau sebaliknya, kira-kira seneng gak ya kalau nangkap lawannya? Gak bisa tangkap presidennya, Bush atau siapa dulu zamannya Afghanistan. Kalau tangkap orang yang mirip, warga negara, sebangsa, pasti dijadikan bulan-bulanan. Setan ketemu Anda, mirip kayak Allah penciptanya yang aku paling benci, kata setan. Makanya dia hancurkan hidupmu. Itu pun orang Gerasa tidak bisa dibuat mati karena masih ada kasih karunia Allah menunggu pertobatannya. Kalau memang setan mau bunuh, udah dari dulu, dari sononya udah dibunuh tuh orang Gerasa. Yang dirasuk 4.000 setan legion itu, gak bisa dicekik mati, gak bisa. Karena Tuhan masih kasih satu kesempatan. Setan itu dibatasi kekuatannya, tapi pasti akan ada barter kenapa orang itu begitu. Buktinya kalau paling tidak kalau kita nggak disurupi, kalau seorang nggak disurupi, dia pasti akan ditekan. Adakah kalau Anda lihat orang-orang hidupnya tertekan, kena berbagai macam depresi, sampai penyakit tertentu, tidak semua penyakit begitu, tapi ada penyakit-penyakit yang karena memang roh jahat bekerja dengan berlebihan dalam kehidupan seseorang. Makanya ada yang namanya demon possession atau kesurupan, ada yang namanya demon oppression atau ditekan oleh setan. Tapi sama antidotnya dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Karena harus tahu dulu peperangan rohani, saya coba buka ini. Yang dia paling ingin huni adalah satu rumah itu namanya bait sucimu. Dari otak kita, pikiran kita yang mau dikacau dulu. Hati kita yang tidak dijaga. Ditaburi berbagai macam akar-akar yang salah. Dia mau tinggal di dalam rumahmu. Di dalam tubuhmu. Di dalam hidupmu. Kita harus tahu dulu bahwa ranking setan itu semua apapun perbedaan ability atau kemampuan mereka. Otoritas mereka berbeda-beda. Mereka punya satu tujuan. To ruin your life. Menghancurkan hidupmu. Untuk mengacaukan hidup Anda. Dan dia paling benci gereja yang hidup yang benar-benar mencari Tuhan. Dia paling benci. Karena dia tahu mereka bahaya. Di dunia ini sama. Coba sebut setan gitu aja pembelanya banyak. Dari ujung dunia semuanya kan membela. Setan itu ada. Tapi di sini saya jelaskan, dia dijelaskan beberapa ranking-ranking ini sekilas saja kita perlu tahu. Ada yang namanya pemerintah-pemerintah, ini bukan pemerintah sebuah negara, tapi dia bisa mempengaruhi di level-level itu. Makanya kita mesti mendoakan pemerintah-pemerintah kita. Ya. Tapi jangan biasakan diri untuk tuding orang, ada setan, kamu setan, nggak usah jadi Ghostbuster kemana-mana. Doakan, bukan jadi orang yang suka tudingan. Pemerintah-pemerintah, orang di level-level yang benar-benar berada di posisi-posisi strategis.
Memang betul itu ada. Kuasa gelap, makanya itu gereja harus menjadi gereja yang berdoa. Orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang berdoa. Ada penguasa-penguasa, setiap itu ada penguasanya. Ada yang namanya penguasa-penguasa, ini penguasa begini, penguasa gini. Dia itu adalah yang namanya jenderal-jenderalnya lah ya, nggak usah gaya-gaya, aku barusan usir jenderal setan, satu roh, itu benar-benar jenderal. Kok tahu? Dia ngomong sama saya, dibohongin loh. Waktu kita kelepasan, nggak usah ajak omong. Kalau ada orang kelepasan, kalau ada di antara kita pelayanan kelepasan, dalam nama Yesus, ngoceh, malah diinterview. Dia adalah bapak segala dusta loh, dia mau ngomong apa aja salah. Dia ngomong yang benar itu juga dia palsu, pasti ada niat hatinya. Makanya Paulus nggak percaya pada waktu ada satu wanita yang punya roh tenung, beritahu inilah hamba Allah yang maha tinggi memberitahu jalan kebenaran. Betul kan? Paulus nggak kasih percaya, jangan hanya lihat beritanya benar, sumbernya itu kau cek dulu. Itu sumbernya itu siapa yang ngomong? Setan, nggak ada yang bagus. Langsung Paulus noleh dan kata, diam, enyah. Makanya dia masuk penjara di Filipi. Karena hilang kangdau, hilang rezeki itu tuan-tuannya. Ini peramal soalnya. Dia ngomong salah ya sudah sepatutnya. Jadi apapun yang jangan kau banggakan, jangan diajak bicara kalau kita melayani, misalnya dalam CG dan kelepasan doakan. Jangan kita ajak bicara. Kamu siapa? Aku ini. Namanya siapa? Berapa jumlah kamu? Oke, nanti dia bilang, aku neneknya. Anda percaya? Anda percaya arwah bisa merasuki, padahal arwah sudah kembali kepada Tuhan yang mencipta. Dibohongin, dikacau nanti teologi dan doktrinmu. Dia tidak hanya ingin merasuki orang itu, kalau bisa sesatkan seluruh dunia kok. Terus habis itu kita gaya berkata, aku barusan kalahkan jenderalnya. Kok tahu? Kamu dibohongi sersan kamu. Ngerti ya? Nangkep ya Bapak Ibu? Tapi setan punya jenderal-jenderal penguasa-penguasa. Penguasa ini, penguasa ini. Setiap jenis dosa itu ada penguasanya. Ada penghulu-penghulu. Penghulu-penghulu itu yang penunggu-penunggu itu. Itu juga ada. Dan juga roh jahat di udara. Sudahlah kita nggak usah masuk ke seluk-beluk setan. Hati-hati nggak usah masuk ke situ. Jangan ada pakai ayat ini lalu berkata, oke, kita bangun deliverance ministry. Jangan bangun deliverance ministry. Bangun ministry. Deliverance, kelepasan, dan tanda ini akan menyertai. Mereka akan mengusir roh demi namaku. Mereka bicara bahasa baru segalanya itu nanti akan menyertai. Apa yang menyertai penyertaan jangan jadikan ministry. Nanti jadi aneh-aneh. Aku memang spesialis, tulis di kartu nama saya. Siapa? Spesialis, pendeta pengusir setan. Kemana-mana ada setan di atas kepalamu. Setan. Jangan begitu. Jangan dijadikan ministry. Apa yang merupakan tanda. Kalau Allah menyertaimu, setan akan tahu. Nggak usah kita ngaku-ngaku. Amin. Nangkap dulu ya, saya tunjukkan tentang peperangan rohani supaya Anda mengerti. Ya. Gimana Pastor Philip, rumah saya kayaknya ada gangguan nih. Rohmu akan merasa, bukan hanya seorang, kalau di sana ada lebih dari satu anak Tuhan, yang lain akan merasa juga. Gampang, doa aja. Ayub berkata seperti ini. Setan Tuhan tanya sama setan di kitab Ayub. Kamu dari mana? Dari menjelajah anak-anak manusia, menjelajah bumi. Jadi setan itu memang betul-betul cari-cari kesempatan dalam kesempitan seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menerkam korbannya. Jadi kadang-kadang kalau memang di rumah Anda ada gangguan, tidak selalu itu semua setan ya. Tiba-tiba masak, tiba-tiba wah terjadi meledak karena air panasnya keluar semuanya. Bukan karena setan, tapi karena siapa yang masak tadi itu lupa cek-cek Instagram. Nggak tepat pada waktunya untuk scrolling, pas lagi masak sesuatu langsung. Nggak semua salahkan setan, memang kadang-kadang kelalaian. Tetapi memang kadang-kadang kalau itu memang roh jahat, gampang kumpul aja dalam nama Yesus, Anda rasa nggak? Mantap minta tolong sama JGL Anda. Ya, berapa kali tempat yang ada setannya gimana, ada gangguan segalanya, dijadikan tempat JG sudah selesai kok. Semua tempat berhantu harus menjadi gereja. Ya nggak harus jadi gereja, tetapi mengerti maksudnya. Kalau tempat itu menjadi tempat anak-anak terang hilang sendiri. Tapi memang kita harus usir ya. Ya, saya belajar sesuatu bahwa waktu saya doa sudah biasanya, ternyata waktu di Thailand itu, ternyata setan itu nurut dengan perintah kita. Setelah check out ya saya juga nggak bisa gimana, setelah check out dia kembali ya, bukan urusan saya yang naik ke atas setelah check out kok, ya sudah ngerti maksud saya. Saya ralat, saya bilang, keluar kamu sekarang, aku mau cuci muka. Tinggalkan kamar ini, sampai kami sudah tinggalkan Thailand. Ya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah ayat 13 supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Triknya di mana? Kita akan masuk ke perlengkapan senjata Allah, lalu dengan itu saya selesai. Tapi kita lihat dulu ayat 13 ini penting sekali meskipun kelihatannya nggak signifikan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan Allah. Kita sudah nggak sabar masuk ke ayat 14 untuk membahas perlengkapan-perlengkapan itu sesungguhnya. Tetapi kalau ayat 13 ini kita nggak baca seksama, kita akan kehilangan satu
pewahyuan berharga. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tunggu, coba lihat ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Ayat 13, sesubab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 10, hendaklah kamu kuat. Gini ya. Pernah bayangkan nggak? Tentara-tentara, termasuk TNI, luar biasa kan? Itu pegang senjatanya, itu berapa kilo? Di sini ada TNI nggak? Angkat tangan. Adakah tentara di sini yang beribadah hari ini? Saya mau tanya itu ranselnya berapa kilo? Pakai ranselnya itu, isinya itu, kelihatannya biasa gitu ya. Coba deh, pegang ini, pakai ransel begitu, lari kilo-kilo. Mereka nggak bisa pakai perlengkapan senjata Allah. Ini ada beratnya, bukan hanya berat, ini ada beratnya. Bootsnya itu bak. Itu bukan sepatu jogging. Sebelum kau pegang perlengkapan senjata Allah, akhirnya hendaklah kamu kuat. Bagaimana Anda bisa angkat peralatan berat kalau Anda tidak kuat? Banyak orang mau langsung peperangan rohani, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa, nggak punya kehidupan doa yang kuat, tidak dimuridkan, mau langsung beraksi, action, langsung mau jadi gagah. Jangan lupa perlengkapan senjata Allah itu sangat-sangat menentukan kemenangan. Tapi ada fundamentalnya yang harus dijaga. Dasarnya adalah tubuh tentara itu sudah kuat. Are you strong? Is your mind strong? Pikiranmu kuat. Kalau belum kuat, temukan kekuatanmu di dalam kuat kuasanya. Banyak orang nggak membangun kekuatan rohaninya. Dia rapuh, lalu ambil perlengkapan senjata. Paling bahaya adalah senapan tembak. Saya nggak mengerti. Saya dulu sama Pastor Adrian pada waktu pelayanan di Amerika 10 tahun, belasan tahun yang lalu, saya diajak sama teman di antara break itu ya, ada refreshing orang Amerika yang suka nembak. Saya diajak. Oh, tembak segini toh loh. Oke. Ini bukan tembak, ini tembak di range ya, bukan yang begini aja, yang gitu. Kalau film-film dulu kecilnya kan kita lihat itu kan gampang ya. Zaman-zaman saya kecil itu suka film-film yang Glenn Boss, yang Hongkong itu, yang Chow Yun Fat itu bisa tembak itu sambil miring. Wah, bisa sambil. Baru saya kerasa sesungguhnya tembak cuma segitu doang. Di situ kelihatan di sana mestinya gampang. Dor. Nggak kena, bahkan ke bulat besarnya nggak kena. Tiba-tiba di sana ada bunyi meow. Pastor Adrian lain. Ditembak kena. Tapi nggak ke jackpotnya lah. Nggak ke bullseye. Saya tembak aja nggak bisa. Percuma Anda mau punya yang canggih, yang apa, kalau Anda tidak dilatih. Cek gitu tempat latihan. Anda mau perlengkapan whatever, you name it. Sia-sia, Anda tidak terlatih. Di tangan seseorang pedang itu bisa menjadi alat yang luar biasa, apalagi atlet wushu. Ya, di tangan orang tertentu, pakai pedang yang sama, dia bisa ngekat dirinya. Musuhnya masih hidup, dia sudah darah-darah sendiri. Senjata tajam, hati-hati, jangan kau mainkan. Kau harus latihan. Fencing, latihan. Kita kan pikirannya ke perlengkapannya, tapi bukan persiapannya. Pemuritan itu persiapan. Belum apa-apa anak kecil semua megang tembak. Kalau sampai ada orang nggak terlatih pegang tembak gini, semua tiarap, saudara. Kita nggak tahu tuh peluru kemana. Tapi kalau di tangan tentara khusus, aman itu, dor. Dia ngerti gimana nembak. Latihlah. Jadikan gereja tempat latihan itu. Yang nanti untung adalah hidupmu, karena hidupmu akan kuat. Amin Bapak Ibu. Lanjut cepet ya ke perlengkapannya ya. Oke, apa aja perlengkapannya? Kita lihat ayat 14, jadi berdirilah tegap. Positioning. Posisi itu penting. Berdiri tegap itu artinya tidak boleh ada rasa takut. Hal pertama yang Anda serahkan sebelum jadi tentara Allah, serahkan ketakutanmu pada Tuhan. Aku mau cek takut nanti gak cocok, takut nanti gini. Aku mau ke MSC takut gak bisa selesaikan apa. Gak boleh takut-takutan.
Kita semua punya rasa takut, saya ngerti itu normal. Tapi jangan simpan, serahkan. Ya, berikat pinggangkan kebenaran. Katakan ikat pinggang kebenaran. Alkitab ini penting sekali karena kebenaran itu bicara tentang firman. Ikat pinggang adalah satu bagian fashion yang tidak termasuk. Dia ditambahkan. Ya, apalagi di dalam peperangan ini pakai perlengkapan senjata Romawi. Sabuk itu tempat untuk membuat perlengkapan lain semuanya itu dipersatukan dan diikatkan. Sabuk itu kalau dilepas, lepas semuanya yang lainnya. Ketika dipasangkan ke sabuknya, klek, semua itu nyampe. Kayak orang naik roller coaster itu semuanya. Diklek, itu berarti semua tek semuanya masuk. Sabuk ini firman. Tanpa firman, tidak ada pemersatu. Maka semua senjata itu liar di tangan Anda. Atas sampai bawah nggak sinkron semua. Karena itu penting sekali kita harus punya fixed biblical principles. Itu artinya sabuk berikat pinggangan kebenaran adalah prinsip-prinsip rohani yang fix. Ini bukan hikmat di lapangan yang bisa berubah. Ini bukan fleksibilitas untuk bisa mengerti cerdik seperti ular tapi tetap tulus seperti merpati. Ini yang membuat merpati tulus itu ketulusan prinsipnya apa? Karena itu penting sekali kita nggak pindah-pindah penggembalaan. Supaya kita bisa difikskan prinsip rohani kita. Itu ikat pinggang, itu membuat semua yang lainnya itu sinergi. Kalau dilepas itu ikat pinggangnya, kalau zaman modern hari ini, itu ada pistol di sini, ada botol minumnya, mungkin ada granatnya di sini. Itu sabuk dibuka, itu 1001 perlengkapan ikut copot. Tanpa firman, copot semuanya. Seperti lagu lama, copot, copot. Lalu habis itu ada berbaju sirahkan keadilan, katakan baju sirah keadilan, ini rompi. Baju sirah keadilan ini bicara tentang the right heart. Ada hal-hal tertentu bukan secara doktrin, secara logis, secara logika, kebenaran yang bukan dipikirkan, kebenaran yang dirasakan. Hatimu itu loh harus benar. Nuranimu itu di mana? Kalau ada rasa sesuatu nggak sek, jangan masuk ke situ. Jangan diteruskan. Karena hati yang tahu dia benar di depan Tuhan, itu powerful weapon. Itu nggak perlu imannya dipompa-pompa. Kalau Anda doa, Anda tahu hatimu benar. Meskipun Anda marah, Anda serahkan ke Tuhan, Anda tahu. Anda langsung tahu Tuhan ada di pihakmu. Nggak ada yang beritahu. Itu yang membuat kita seringkali ragukan, doa kita didengar nggak? Karena hati kita ada tuduhan. Maka itu jaga nurani. Pokoknya kalau nuraninya terganggu, jangan kompromi. Hati itu harus dijaga, nggak boleh ada tuduhan. Sebab rompiku, baju sirah keadilan. Keadilan di sini bahasa Inggrisnya righteousness, bukan justice. Jaga hati yang benar. Lalu habis itu, dalam segala keadaan belum ya, ayat 15, pakaimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, itu bicara tentang ministry. Ternyata pelayanan, khususnya pemberitaan Injil, menjangkau jiwa-jiwa, ternyata itu senjata rohani buat kita loh. Aneh ya, padahal itu kan untuk orang lain. Tapi ternyata untuk kita, ketika kita memfokuskan diri untuk memenangkan orang lain, kita sendiri jadi kuat. Mau lihat ya, seorang ibu yang mau melahirkan, wanita harusnya secara fisik lebih lemah dari laki-laki. Tapi aneh, kalau soal melahirkan, untung bukan kita yang melahirkan. Bapak-bapak, untung bukan Anda dan saya. Kita pegang mangkuk panas saja. Aduh panas, istri kita cuma tinggal. Ini, wanita itu superhero. Iya kan? Siapa di sini yang ngerasa gitu? Atau saya saja, teh panas gitu, cangkirnya, aduh panas sekali. Istri kita bisa ngambil cuma begitu aja. Mereka lebih tahan sakit, bukan karena apa? Karena kasih kepada anaknya, kasih ibu itu tiada duanya. Sakit, pus! Yeah! Kalau kita mungkin yang cowok yang melahirkan, pus! Loh, sungguhan kok. Kau video aku kayak gini ya, waduh. Untung loh anak-anak, kalian, Owen kamu diberitahu sama papa apa? Kamu dilahirkan dari papa ya? Bukan, dari mama. Itu mau tahu Anda Injil, memberitakan Injil damai sejahtera itu kekuatan sehingga membuat kita tidak give up waktu kita hadapi masalah kita. Lihat orang yang tidak pernah pelayanan, rapuh, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit hilang. 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai iman di sini, katakan perisai iman.
Perisai ini bukan perisai yang kecil ya, ini perisai yang gedenya Romawi itu loh, yang nutupi seluruh badan dan nutupi teman. Perisai iman itu bicara tentang ya iman, ya. Lanjut, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Coba sekarang beritahu ketopong keselamatan. Tuliskan ketopong keselamatan itu apa? Safe and godly thoughts, pikiran-pikiran. Ya, semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis, pikirkanlah semua itu. Semua yang benar, lagu kita kan juga ada itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Terus, semua yang manis dan sedap didengar. Semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu. Hati-hati pikiran impor. Pilih-pilih, oh sorry, mau masuk sini, visanya mana? Bener gak nih, adil gak nih, baik gak nih? Oh enggak. Emang gua pikirin, sorry ya, talk to my hand. Bicara ke tangan saya, don't talk to my ears. Karena dari sini langsung jatuh ke hati soalnya. Bodoh aku kalau aku masukkan virus. Maskernya itu harus ada. Terimalah ketopong keselamatan, jaga. Karena saya beritahu ya, medan perangnya kita menang itu mana? Medan perang kita lawan setan. Dan setan selalu bombardir tempat itu. Perhatikan. Sini. Bukan ini. Jaga hati dengan segala waspada. Betul. Breastplate of righteousness atau baju sirah. Tapi tahukah Anda, peperangan paling sengit di dalam hidup orang Kristen di sini. Berapa kali berapa ini loh. Di sini. Ini peperangan sengit. Ini medan perangnya. Kadang-kadang bukankah kita sendiri yang mengaku, hatiku mau, tapi pikiran kita menggagalkan kita. Ya kan? Ini loh. Anda lihat gembala Anda. Perangnya itu dahsyat di atas. Amin? Baru ngerti setelah saya pakai Pastor Sam sebagai ilustrasi. Ketopong keselamatan, selamatkan pikiranmu. Karena pikiranmu itu nanti produktif, enggak tergantung apa yang kau renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Tunggu dulu. Kok kita tahu manis kedengaran Tuhan enggak? Kalau enggak manis kau dengar ya berarti tidak manis didengar Tuhan. Udah gitu aja. Bukan berarti kita enggak bisa terima kritikan, bukan. Tapi caranya enggak menghalalkan segala cara. Manis kau dengar Tuhan dan hatiku bersuka karenamu. Pedang roh, katakan pedang roh. Pedang roh ini adalah spoken word. Kalau kita pikirannya udah dijaga, hatinya dijaga, spoken word, kata-kata kita itu penuh kuasa, kita ngomong sesuatu. Bukan hanya spoken word itu, rema itu hanya dari firman atau ayat-ayat yang kita hafalkan, itu penting juga, kita tidak bisa hafal seluruh Alkitab, tapi ayat-ayat yang tepat di setiap musim kehidupan itu hafalkan. Catat khotbah itu penting juga, poin-poinnya segalanya, karena meskipun itu bukan firman yang langsung ayat per ayatnya langsung, tapi dijabarkan itu membuat kita ingat akan ayat. Tapi kata-kata kita itu juga pedang roh. Kalau kita terus bilang nggak bisa, ya itu pedangmu. Tapi kalau kita berkata, aku bisa, ada ayatnya, aku bisa melakukan segala perkara dalam Dia yang memberiku kekuatan. Beda, tenang nggak apa-apa. Akhir bulan pasti Tuhan tolong kita. Kita hanya bekerja dengan sungguh-sungguh aja. Nanti lihat, pedang roh. Itu luar biasa. Dan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa itu adalah senjata. Katakan doa adalah senjata. Tapi jangan doa hanya kalau lagi butuh. Kemarin waktu live streaming dari Surabaya Barat, saya juga ajarkan waktu kitab Nehemia, doa yang spontan itu ada porsinya kita. Tapi setelah kita sudah membangun mesbah doa kita yang telaten, yang konsisten. Kalau kita itu membangun kehidupan doa kita, berdoa setiap waktu jadi possible. Kita itu bisa punya hubungan gak putus sama Tuhan, meskipun kita gak doa terus ya, kita tetap bekerja, lakukan aktivitas kita sehari-hari, tanggung jawab kita. Tapi doa itu kita bawa. Tapi harus ada benteng-bentengannya, pangkalnya itu harus dari doa, kehidupan doa yang mendalam dengan Tuhan yang sudah fix waktu. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh Kudus. Oke, saya sudah selesai, 3 poin sini saya kasih. Nomor satu, ya. Apa ini tadi? Judulnya apa? Kenapa hidup berasa seperti perang terus? Nomor 1, sadari ada pertempuran rohani, bukan hanya masalah biasa.
Oke, jadi kita ngerti dulu ya. Sekarang paham kan ternyata memang ada peperangan rohani. 2, munculkan, perkuat diri dengan firman Tuhan setiap hari dan setiap saat. Bangun hubungan dengan firman, karena itu yang membuat semua sinergi. 3, jadikan doa sebagai gaya hidup, bukan hanya saat butuh saja. Oke, sekarang kita ngerti kenapa hidup kita penuh dengan peperangan rasanya. Karena memang ada peperangan yang tidak kelihatan. Lakukan 3 hal ini, Anda akan melihat memang terobosan-terobosan terus terjadi. May open heavens be your portion. Biarkan surga terbuka menjadi porsimu mulai hari ini. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri.